Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan di mana salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi dan juga salah satu peneliti abal-abal dari gerombolan pembenci Pak Jokowi yang bernama Rismon Hasiholan Sianipar diduga sepertinya dia ini sudah bangkrut, teman-teman, karena mengurusi ijazah Pak Jokowi. Kalau kata pengacara Tifa, Rismon konon kabarnya habis kurang lebih 500 juta. Waduh. Makanya dia sangat jor-joran, sangat semangat, sangat mungkin sangat giat gitu menjual buku, teman-teman. Entah itu di live YouTube-nya, di live TikTok-nya, saat dia tadi ada di Pengadilan Negeri Solo Surakarta, dan lain sebagainya. Nah, Rismon jualan buku ternyata hasil pinjam uang. Ada yang meminjamkan dia uang untuk mencetak ribuan bukunya. Kira-kira siapa yang meminjamkan, teman-teman? Nanti kita simak videonya. Karena ketika di Pengadilan Negeri Solo, Rismon juga ketika ingin menyebarkan propagandanya kepada mahasiswa untuk memakzulkan Gibran, dia malah ditertawai dan dicueki oleh mahasiswa. Aduh, kasihan banget. Nah, terakhir ada info nih yang sangat penting, di mana salah satu kader dari Partai Banteng, salah satu kadernya yang duduk di Senayan sebagai anggota DPR, akan diperiksa oleh KPK. Loh, ada apa ini? Dan konon kabarnya ini terkait dengan penangkapan Bupati Bekasi. Waduh, nanti kita simak videonya ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Si Gibran ini harus nganggur di Solo ini. Loh. Saya tidak punya duit, Bapak Ibu. Ini pun ada yang minjamkan dana untuk cetaknya. Kasian kali Ya, peneliti kita adalah nih. yang meminjamkan orang baik. Siapa bagi tuh kalian yang Rismon? punya rezeki, disitulah tugas kalian untuk membagikan, mendistribusikan ini, terutama kepada anak-anak kita SMA maupun kuliah. Semoga ya, sebagai orang yang Miss peneliti kita nih. setahun ini Nangis, bisa Mon, nangis, dikatakan Mon. hidup bersama para aktivis. Satu hal yang saya pegang, Apa tuh, Mon? tetap berusaha Walaupun walaupun miskin. hasilnya kita tidak tahu ke depan. Oh, tidak Kita tahu. tidak peduli hasilnya. Yang penting kita berusaha. 2026 si Gibran ini harus nganggur di Solo ini. Waduh. Berakhir di Solo. Mungkin tadi dari Rismon ngomong malu, dia sudah menghabiskan uang antara 500-600 juta karena dia tinggal dibalikin sekaligus untuk membantah kalau kelompok ini disponsori. Dia menghabiskan uangnya sendiri 560 sampai 600. Karenanya kalau Anda ingin mendukung perjuangan kami, lakukan seperti kami, jangan mau menerima buku gratis, bayarlah buku ini. Jadi kalau mereka pulang ke Jakarta, Nangis, buku Mon. yang di bawah 200 ini harus habis semua. Begitu saya. Ngapa dia nih? Ngapa lagi dia nih? Kalau Gibran kita sanksikan hidup menang. Di belakang mahasiswa loh. Sambil live lagi. Kasian banget peneliti ini. Nanya ke mahasiswa, ngajak mahasiswa makzulkan Gibran, malah dibelakangi loh, dicuekin. Inilah bukti ya bahwa mahasiswa-mahasiswa kita, generasi penerus bangsa kita, tidak mudah terprovokasi dengan provokasi murahan Rismon dan kawan-kawannya. Dan tadi kata kuasa hukum Tifa, si Taufik, Dr. Muhammad Taufik namanya kan, Rismon sudah habis 500 sampai 600 juta. Ya pantas dia ngemis-ngemis jualan buku, pantas dia stres jualan buku ya kan, sampai jual tanda tangan, ayo beli bukunya plus bonus tanda tangan. Waduh, kasihan sekali Rismon ya kan. Kira-kira kalian mau beli nggak buku Rismon? Apa kita beli terus kita sobek-sobek depan dia? Tapi jangan, teman-teman, ya nggak boleh. Itu merendahkan. Kita jangan bersifat seperti gerombolan pembenci. Jangan, teman-teman. Kita harus tetap elegan, ya kan? Kita harus tetap lebih baik daripada mereka. Diam aja. Nggak kayak orang ini loh, kayak orang punya ini apa namanya? Apa sih, teman-teman?
polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada, ya. Nah ini ijazah asli, ini penggugat. Yang kemarin mana ini Tribun bilang tidak valid. Kalau hari ini kami menyatakan ijazah Pak Jokowi nggak ada, kalian tulis dong. Dan kemarin kami dibilang tidak valid. Ya ijazah harus ditunjukkan dengan orangnya. Ngamuk ke media. Kalau tiba-tiba hilang siapa? Ini bukan asli tapi asli. Boleh disentuh. Embosnya yang dimaksud embos itu ini loh. Ini mana? Tunjukkan di belakang. Tembusnya ini loh. Ini ada embos. Ini loh. Oh, ada embos. Embos ini UGM. Ya. Ada embosnya. Embosnya ini. Ini bro. Embosnya di belakang bro. Nggak kelihatan ke depan, Pak. Ini embosnya di belakang. Nih, dari depan nggak kelihatan bro. Oh, kelihatan. Oke. Nggak ngerti juga kawan-kawan ini soal ijazah ya kan. Diraba, di Terawang dilihat. Inilah ya pola pikir yang salah dari gerombolan pembenci yang hatinya itu dan pikirannya sudah dipenuhi kebencian, teman-teman. Waktu itu ijazah Pak Jokowi ditunjukkan oleh Polda Metro. Status ijazah Pak Jokowi itu adalah barang bukti yang disegel. Nggak boleh disentuh-sentuh, emang nggak boleh. Nanti ada cacat lagi, berubah lagi, sobek lagi. Jadi nggak bisa. Kalau nanti kalian mau nyentuh-nyentuh, mau meriksa, mau tes lab 4 atau mau uji sendiri, ya nanti minta di pengadilan, minta sama hakimnya, bisa nggak gitu ya kan? Ya semoga saja bisa. Tapi Roy Suryo kemarin sudah bilang, kalaupun diuji itu harus palsu hasilnya. Waduh, maksa gitu. Kalau nanti diuji independen, terus kemudian itu identik dan bisa dinyatakan asli juga, kira-kira mau ngomong apa lagi dia? Dia minta uji kemana lagi? Ke planet Pluto, ah? Iya, kalau di Terawang ada embosnya ya. Pertanyaannya kepada Pak Jokowi, wani pora. Nah, itu. Tunggu aja kalau di pengadilan nanti dia. Mudah-mudahan ini kemenangan buat kita ya. Ngomong-ngomong saya mau komplain nih. Apa tuh? Nama saya digunakan tanpa izin. Wah. Mau lihat embos yang ini Pak Taufik. Ini loh. Ada nama saya juga. Embosnya ini. Ya, ini embosnya. Ini biar UGM yang menjelaskan. Saya kan UNS. Oh ya. Ini biar saya layani dulu. Teman-teman, hari ini harusnya kita semua akan menyaksikan ijazah asli UGM dari Pak Jokowi. Nah, salah satu yang membuktikan adalah ada embos. Jadi teman-teman, embosnya ini ada embos ijazah Pak tolong Jokowi. diangkat sedikit Mas, biar kelihatan, biar di Terawang. Yang pertama tentu kami menyampaikan terima kasih atas informasinya, nanti akan didalami oleh penyidik seperti apa peran-peran yang bersangkutan. Jika memang dibutuhkan untuk dilakukan permintaan keterangan, tentu penyidik terbuka untuk melakukan pemanggilan kepada siapa saja guna melengkapi informasi maupun bukti-bukti yang dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara ini, sehingga perkara di Bekasi ini menjadi terang. Artinya apa, sampai sekarang belum ada pemeriksaan terhadap penasehat bupati atau ketua dewan pengawasnya, itu sudah ada pemeriksaan pemanggilan? Sampai dengan saat ini belum ada. Artinya pemeriksaan tersebut juga untuk memintai keterangan soal peran-peran ADK dan lain melalui penasehatnya. Tentu terbuka kemungkinan untuk melakukan pemanggilan, permintaan keterangan kepada pihak-pihak siapapun yang memang dipandang diperlukan oleh penyidik untuk melengkapi bukti-bukti ataupun keterangan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara ini. Ini pertanyaan nakal ya, Anda boleh jawab, boleh tidak. Anda semakin bersemangat karena sudah jadi tersangka. Oh enggak sama. Udah panik. Makanya, tersangka, mau terpidana aja masih bisa lari-lari. Orang namanya Sylvester Matutina ya. Itu aja, terus diputar-putar bahannya ya kan. Memang, itu harus ditangkap. Nggak ada bahan lagi ya kan. Sylvester Matutina selain itu. Aduh, ya memang orangnya itu kelompoknya yang nari-nari di depan Polda Metro sama dia. Bagaimana menjamin objektivitas? Ya, bagaimana menjamin, Anda berdua boleh jawab. Kalau lembaga yang diminta Mas Roy Suryo itu adalah BRIN dan UI itu, kemudian harus dijamin objektivitasnya. Nah,
Kalau sesuai dengan apa yang Anda ya. Kalau tidak sesuai nanti Anda bilang tidak objektif. Sebentar gantian, Pak Sore. Gimana? Ya, kita lihat saja nanti hasilnya apa dan metodologinya kayak apa. Kemudian nanti benar-benar nggak ijazah itu pernah diperiksa atau enggak. Ya. Nanti jangan-jangan dia kalau juga begitu nggak pernah begini periksa. dong Mas, lebih bagus kan duduk dulu sama-sama. Oke, lembaganya A misalnya. Nggak bakal percaya dia ini. Siapapun yang periksa tapi kalau hasilnya asli nggak bakal percaya dia. Iya, sabar. Aturan mainnya ditentukan dulu. Setelah itu barangnya mana? Lakukan. Ya kan? Ya. Nah, sesuai dengan apa yang Anda yakini atau tidak, Anda harus terima dong. Iya, kalau itu iya. Nah, ini menarik. Berarti nggak ada tapi-tapi lagi dong. Loh iya, makanya kan saya awal ya, yang namanya legal standingnya, kemudian legal artisnya, pengetahuannya, kemudian speknya dia sebagai apa, keluarkan dan kedua belah pihak. Dan itu kan bukan rahasia. Ketika lembaga independen seperti BRIN dan UI, ya kan ingin melakukan assessment pada sesuatu, pasti disampaikan dong di muka. Nah, kalau ternyata tidak sesuai dengan keyakinan Anda, gimana? Nggak mungkin nggak sesuai, pasti akan. Nggak mungkin nggak sesuai katanya. Ini nggak jelas sama manusia ini. Kenapa nih Pak Presiden kita? Yang tidak tergerak hatinya melihat anak-anak seperti itu. Saya tidak paham. Hei orang-orang pintar. Hei orang-orang pintar yang ngejek. Lihatlah dengan mata dan hatimu. Rakyat kita. Anak-anak itu. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar. Di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa. Maju terus Pak Presiden. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian mengenai informasi yang disampaikan oleh kuasa hukum Tifa, yakni Dr. Muhammad Taufik mengenai Rismon, yang katanya sih sudah habis 500-600 juta karena mengusik ijazah Pak Jokowi dan meneliti jasa Mas Wapres Gibran. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas itu, saya ingin menyampaikan sebuah informasi penting bahwa hari ini Partai Demokrat, partai berlambang Mercy itu lagi-lagi sudah sah melaporkan 4 akun dan beberapa channel YouTube, termasuk Mas Agri Fanani, ketua YouTuber Nusantara, dan juga Bang Boy YTN. Jadi ada 2 dari YouTuber Nusantara yang dilaporkan. Kemudian ada akun Sidoi Rowi, Budius Empiliang, dan juga ada akun kajian online. Nah, saya pikir kajian online ini harusnya tidak dilaporkan karena dia sudah minta maaf kemarin, dia sudah membuat video dan minta maaf, tapi kok masih dilaporkan juga nih ya kan? Ini anomali juga teman-teman. Padahal ya mereka Partai Demokrat ini mengatakan kalau minta maaf ya sudah clear, minta maaf, take down videonya clear. Nah, tapi ini masih dilaporkan juga. Wah, ada apa ini? Nah, mengenai dengan Rismon tadi, ya wajar saja Rismon ternyata sibuk jualan sana sini, jualan buku, pisah dari Roy Suryo, pisah dari Tifa, karena dia sibuk jualan buku teman-teman. Sepertinya memang sudah jatuh kismin si Rismon ini ya kan, karena uangnya habis gitu loh. Dan itu pun dia bikin buku, dipinjamkan uang oleh orang. Wah, ini siapa nih yang menjadi peminjam Rismon nih? Kira-kira berapa ratus juta nih yang dipinjamkan? Atau beberapa puluh juta yang dipinjamkan kepada Rismon untuk mencetak buku? Dan seperti apa deal-dealnya gitu? Apakah buku itu keuntungannya dikasih ke peminjam nantinya atau seperti apa ya? Apakah bagi 2? Ya kita nggak tahu. Tapi yang penting, siapa orang yang meminjamkan Rismon uang? Waduh, apakah masih yang dari biru-biru itu? Ya, kita nggak tahu teman-teman. Kita nggak tahu. Nanti biarkan waktu yang menjawab itu semua ya kan. Biarkan waktu yang membongkar rahasia itu semua. Dan tadi ketika Rismon berusaha untuk memprovokasi mahasiswa untuk memakzulkan Gibran, dia malah dicuekin, diberikan punggung, dibelakangi. Waduh, kasihan banget peneliti. Sambil live loh, dia pegang tongsis, pegang handphone sambil live. Saking kejar tayangnya ya, nyari duit, live aja mulu ya kan, bikin video aja terus di YouTube. Waduh, kasihan sekali. Kita mau nyumbang tapi gimana ya kan? Masa kita menyumbang ke musuh ya kan? Gak mungkin pula teman-teman. Tapi ya, apakah buku Rismon akan laku? Nah, ini yang menarik juga nih, karena isinya ini kurang valid sepertinya.
Karena Rismond tidak pernah kita melihat dia pergi ke Singapura, meneliti ijazah Mas Wapres Gibran di sana. Dia tidak pernah ke Sydney, ke Australia untuk meneliti ijazah Mas Wapres Gibran di sana. Tiba-tiba saja menerbitkan buku. Ini kan konyol, teman-teman. Nggak tahu dari mana asal usulnya. Kemudian dia buat buku tebal khusus dengan ijazah Mas Wapres Gibran. Aduh, kan nggak masuk akal. Dan tadi jubir KPK itu dari teks bawahnya itu yang bakal dipanggil itu Rieke Diah Pitaloka, yang kemungkinan teman-teman ya akan dipanggil oleh KPK. Tapi ya apakah jadi dipanggil atau tidak ya nanti kita lihat saja seperti apa perkembangan kasus korupsi terhadap Bupati Bekasi yang beberapa waktu lalu ditangkap oleh KPK. Dan Bupati Bekasi ini dari Partai Banteng juga. Waduh. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.